relasi dalam pekerjaan sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau relasi itu adalah hubungan atau ikatan antara sesama, yaitu merupakan hubungan timbal balik antara individu, organisasi atau masyarakat, dan saling mempengaruhi. Sehingga di antara mereka terjadi interaksi, sikap, dan emosi. Konsep relasi bisa berbentuk dalam berbagai konteks, seperti hubungan dalam keluarga, hubungan pasangan, hubungan pertemanan, hubungan dengan rekan kerja, dan hubungan dengan anggota komunitas. Terdapat beberapa jenis relasi, di antaranya adalah ada relasi personal, ada relasi sosial, ada relasi profesional, dan relasi pertolongan. Yang disebut dengan relasi personal itu terjadi berdasarkan atas adanya ikatan emosional, kepercayaan, dan dukungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan antara pasangan, hubungan antara pertemanan, maupun hubungan persahabatan. Kemudian, relasi sosial itu merupakan proses mempengaruhi di antara dua orang atau lebih, namun hubungannya cenderung lebih santai dan tidak terlalu mendalam, namun tetap menjaga kehidupan sosial yang seimbang. Ada lagi relasi profesional. Ini adalah relasi yang terjadi karena pelaksanaan kerja profesi seseorang dengan kliennya. Dan relasi pertolongan merupakan suatu keadaan atau proses saling mengikatkan diri antara dua orang atau lebih. Adapun relasi yang digunakan dalam pekerjaan sosial adalah relasi profesional, juga relasi pertolongan. Karena relasi yang terjadi adalah relasi dalam menjalankan profesi dan dalam memberikan pertolongan kepada klien. Alan Keith Lucas mendefinisikan relasi pertolongan sebagai medium yang ditawarkan kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Melalui medium tersebut, mereka diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, apakah mereka akan memanfaatkan bantuan dan bagaimana cara mereka akan menggunakan bantuan tersebut. Sedangkan Vincent Minahan mengemukakan bahwa relasi dapat dipandang sebagai ketertarikan afeksi antara pekerja sosial dengan sistem-sistem lain dengan siapa ia berurusan, dan bahwa relasi serupa itu dapat merupakan suasana kolaborasi, tawar-menawar, atau konflik. Mengenai relasi profesional, terdapat 3 alasan bahwa relasi sosial itu penting. Relasi profesional dalam pekerjaan sosial merupakan hal yang penting karena yang pertama adalah pekerja sosial mendapat kewenangan dari sistem klien tertentu dan dari masyarakat. Yang kedua, sumber-sumber kewenangan ini mengharapkan pekerja sosial menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan pelayanan objektif dan tidak memihak bagi keuntungan klien. Kemudian alasan yang ketiga, klien atau penerima manfaat, baik individual maupun kelompok dan komunitas, membutuhkan bantuan pekerja sosial. Kemudian menurut Mary Richmond, bahwa dalam pekerjaan sosial, konsep mengenai relasi dipandang sebagai konsep yang sentral karena yang pertama, praktek pekerjaan sosial dilaksanakan melalui relasi, baik relasi antara pekerja sosial dengan klien atau relasi antara pekerja sosial dengan sistem lainnya atau disiplin ilmu lain. Yang kedua, semua ahli dalam pekerjaan sosial mempunyai pandangan bahwa tujuan dari pekerjaan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Yang ketiga,
Melalui relasi, pekerja sosial bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan yang keempat, melalui relasi, pekerja sosial bisa menjajaki dan mengungkapkan masalah-masalah klien. Dan dengan relasi antara klien dengan pekerja sosial dapat terjadi tukar pikiran dan saling menyesuaikan diri. Baik pekerja sosial maupun klien sebagai orang yang akan menerima pertolongan, keduanya dapat menjadikan komunikasi dan relasi sebagai alat utama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh satu sama lain. Kemudian ada beberapa karakteristik relasi pertolongan. Karakteristik yang pertama adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan klien, yaitu kebutuhan untuk diperlakukan sebagai individu, kebutuhan untuk menyatakan perasaannya, untuk mendapatkan perhatian simpatik terhadap masalah yang dihadapi klien, dikenal dan diakui sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat, untuk tidak dituduh, dihakimi atau dipersalahkan, untuk memilih dan menentukan keputusan sendiri, dan kebutuhan untuk dilindungi kerahasiaannya. Karakteristik yang kedua adalah bersifat mendorong dan menambah energi. Jika seseorang merasa diterima, dipahami, dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki martabat, maka perasaan serupa akan mendorong semangat atau energi bagi dirinya. Karakteristik ketiga adalah bersifat integratif dan inklusif. Relasi pertolongan dalam pekerjaan sosial mengarah kepada kerjasama, keakraban, persahabatan, dan dukungan sosial. Kemudian karakteristik yang keempat, yaitu relasi yang transaksional, yaitu relasi yang memberi kesempatan untuk saling bertukar sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik yang kelima adalah relasi yang jujur, murni, dan realistik. Dan yang keenam, relasi yang di dalamnya terjadi komplementasi peranan, yakni kombinasi peranan. Dalam hal ini, pekerja sosial ketika menjalankan relasi pertolongan dimungkinkan menyandang beberapa peranan sekaligus. Demikian ulasan mengenai relasi dalam pekerjaan sosial. Semoga bermanfaat.